Asal-usul kata santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, pemerintah telah menetapkan Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober. Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren yang biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Ternyata, asal-usul kata santri ada beberapa versi. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa tetap terus menyiarkan syiar Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata santri setidaknya mengandung dua makna. Arti pertama adalah orang yang mendalami agama Islam, dan pemaknaan kedua adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang yang saleh. Santri selama ini digunakan untuk menyebut kaum atau orang-orang yang sedang atau pernah memperdalam ajaran agama Islam di pondok pesantren. Kata pesantren oleh sebagian kalangan diyakini sebagai asal-usul tercetusnya istilah santri. Kendati begitu, ada cukup banyak pendapat yang memaparkan kemungkinan sejarah atau asal-usul kata santri. Bahkan, tidak sedikit ahli yang meyakini bahwa tradisi nyantri sudah ada sejak sebelum ajaran Islam masuk ke Nusantara, atau dengan kata lain pada masa Hindu dan Buddha. Asal-usul kata santri salah satu versi mengenai asal-usul istilah santri seperti dikutip dari Kebudayaan Islam di Jawa Timur, kajian beberapa unsur budaya, masa peralihan karya M. Habib Mustopo mengatakan kata santri berasal dari bahasa Sanskerta. Istilah santri menurut pendapat itu diambil dari salah satu kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu sastri, yang artinya melek huruf atau bisa membaca. Versi ini terhubung dengan pendapat Cornelis Christian Berg yang menyebut istilah santri berasal dari kata sastri, yang dalam bahasa India berarti orang yang mempelajari kitab-kitab suci agama Hindu. Sanskerta merupakan bahasa liturgis dalam agama Hindu, Buddha, dan ajaran Jainisme, serta salah satu dari 23 bahasa resmi di India. Sanskerta pernah digunakan di Nusantara pada masa Hindu dan Buddha yang berlangsung sejak abad ke-2 Masehi hingga menjelang abad ke-16 seiring runtuhnya kerajaan Majapahit. Carol Steinbrink, ahli teologi, mendukung rumusan Berg dan meyakini bahwa pendidikan pesantren yang kemudian lekat dengan tradisi edukasi Islam di Jawa memang mirip dengan pendidikan ala Hindu di India jika dilihat dari segi bentuk dan sistemnya. Nurholis Majid lewat buku Bilik-Bilik Pesantren, sebuah potret perjalanan, menautkan pendapat tersebut dengan menuliskan bahwa kata santri bisa pula berasal dari bahasa Jawa, yakni cantrik, yang bermakna orang atau murid yang selalu mengikuti gurunya. Ada pula yang mengaitkan asal-usul istilah santri dengan kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu sun yang berarti matahari dan tri yang berarti tiga, sehingga menjadi kalimat utuh tiga matahari. Maksud tiga matahari itu adalah tiga keharusan yang harus dimiliki oleh seorang santri, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Versi tulisan Aris Adi Leksono bertajuk Revitalisasi Karakter Santri di Era Milenial. Istilah santri bisa pula dimaknai dengan arti jagalah tiga hal, sebagaimana yang tertulis di buku Sejarah Pergerakan Nasional karya Fajriuddin Muttaqin dan kawan-kawan. Hal tersebut terdiri dari menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga ketaatan kepada Rasul-Nya, dan menjaga hubungan dengan para pemimpin. Dari bahasa Arab, asal-usul istilah santri juga bisa ditelaah. Kata santri terdiri dari 4 huruf Arab, yakni sin, nun, ta, dan ro, yang masing-masing mengandung makna tersendiri dan hendaknya tercermin dalam sikap seorang santri, menurut ulama dari Pandeglang, Banten, Kiai Haji Abdullah Dimyati. Huruf sin merujuk pada satrul au-auroh atau menutup aurat. Huruf nun berasal dari istilah naibul ulama yang berarti wakil dari ulama. Huruf ta dari tarkul al-ma'asi atau meninggalkan kemaksiatan, serta huruf ro dari roisul ummah alias pemimpin umat.